happy cuan dan sehat selalu buat para subscriber dan teman-teman yang menyukai video dari Gaplok. Pada sore hari ini saya akan mencoba melakukan analisa mingguan untuk IHSG dengan metode bandarmologi. Seperti kita ketahui di minggu ini untuk IHSG hanya hari ini dan besok. Lalu tanggal 28 di Rabu cuti bersama dan hari Kamis Maulid Nabi serta Jumat cuti bersama. Sehingga praktis IHSG hanya buka dalam waktu 2 hari. Baik, saya akan tidak berlama-lama, saya akan share screen. Baik, sudah kelihatan ya. Baik, kali ini saya juga tidak akan banyak saham yang saya bahas. Dan yang pertama yang saya bahas adalah PT Timah. Nah, untuk hari ini dan besok ya, saya yang analisa mingguan bisa kita lihat ini data dari minggu lalu, bisa kita lihat sudah ada penurunan di dalam volume perdagangan untuk PT Timah. Kemudian juga sentimennya juga tidak menunjukkan warna biru ataupun merah, sehingga sentimennya pun ada ragu-ragu, ada keraguan antara seller atau buyer yang menguasai pasar. Kemudian juga MACD di sini sudah ada titik penurunan dan mau membentuk dead cross. Jadi mesti hati-hati di bidang PT Timah ya. Kemudian kalau kita lihat chartnya juga sudah 3 hari terakhir chartnya selalu chart yang pekat, artinya chart bearish. Kemudian lanjut ke untuk indikator bandar, di situ kita lihat juga sudah ada distribusi secara kecil-kecilan. Ya, ini data yang kita dapatkan seperti ini untuk PT Timah, tapi kita harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan. Datanya masih serba wait and see untuk PT Timah. Lanjut berikutnya, Tewon, Pakuan Jati. Pakuan Jati ini prospek ya, seperti kita ketahui properti mulai penggeliat sektor properti dengan adanya era new normal. Kemudian juga beberapa mal sudah mulai beroperasi, seperti kita ketahui bahwa PT Pakuwon memiliki banyak mal besar yang ada di Surabaya dan Jakarta. Serta juga sektor pembangunan untuk konstruksi juga mulai dijalankan lagi. Nah, kita lihat di sini sentimen buyer masih menguasai dari awal Oktober kemarin, lalu volume juga mulai ada peningkatan sedikit demi sedikit, serta MACD berada di atas titik 0. Kemudian bisa kita lihat di sini, nah ini untuk candlesticknya sudah ada kenaikan, jadi candlestick full yang mewarnai. Lalu bisa kita lihat di sini untuk indikator bandar menunjukkan bahwa bandar melakukan akumulasi, terus melakukan akumulasi sehingga harga bergerak ke atas. Itu untuk Tewon. Kemudian yang berikutnya untuk Bank Jatim ini juga sama, setelah ada keraguan dari sentimen kemudian berwarna biru kembali, artinya buyer yang menguasai pasar. Volume perdagangan juga sempat naik drastis lalu turun lagi, tapi volume perdagangan ada peningkatan sedikit demi sedikit. Kemudian ke MACD berada di atas garis 0 sehingga volume pembelian yang menguasai. Kemudian dari chart ada kenaikan.
ada kenaikan di penutupan minggu kemarin. Walaupun di hari sebelumnya ada purple arrow yang menunjukkan indikator untuk sell. Tapi untuk MCT merupakan growth investment yang bisa dikolek dalam jangka panjang. Kemudian indikator bandar menunjukkan bahwa bandar melakukan sedikit distribusi untuk memperoleh harga terbaik. Lanjut ke emiten berikutnya adalah TLKM. Saya masukkan di sini, TLKM ini cukup prospek ya perusahaannya sebagai tiket LQ45, tetapi kondisinya harganya itu sama dengan 5 tahun yang lalu harga sekarang. Sehingga ini menunjukkan ada yang menyarankan untuk masuk, ada juga yang menyarankan masih wait and see. Tapi kalau saya sih positif dan sangat optimis sekali dari Telkom akan berjaya. Walaupun kita lihat di sini indikatornya menunjukkan seller yang menguasai, kemudian volume seperti biasa, kalau volume itu dari Telkom sangat besar, juga ada penurunan, kemudian juga MACD juga mulai mendekati di bawah 0. Lalu di sini ada purple arrow yang ke atas, artinya ada sinyal untuk beli. Kemudian kalau kita bisa lihat di sini untuk bandar, memang bandar terutama investor asing itu sudah meninggalkan PT Telkom. Tapi saya sangat yakin sekali kalau Telkom masih prospek untuk kedepannya karena penggunaan data yang meningkat di masa pandemi akhir-akhir ini. Memang yang menyebabkan isu yang tidak jelas adalah PT Telkom menjual powernya ke mitra sel. Tapi mitra sel itu ternyata setelah Bapak Ibu cek dan Sobat Investor cek itu adalah anak perusahaan dari PT Telkom. Sehingga menurut saya sih cukup prospek. Lalu lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah kodenya HM Sampurna. HM Sampurna ini juga sama, sengaja saya pilih karena dia juga berada di titik rendahnya, terus menerus turun. Ini pola yang sama terjadi pada GGRM, Gedang Garam. Ini sebenarnya di sini dari data cat minggu yang lalu berwarna merah, seller menguasai, kemudian juga volume juga masih lumayan volumenya ya. Kemudian juga MACD mulai mendekati 0 dan harga juga cap ya, candlestick-nya menunjukkan candlestick bearish. Kemudian kalau indikator bandar menunjukkan bandar meninggalkan HM Sampurna. Jadi HM Sampurna menurut saya memang ada kejenuhan ya di sektor rokok karena adanya cukai, harapan cukai yang kenaikan cukai kemarin dan juga pola konsumsi rokok yang mulai berkurang karena masa pandemi seperti ini banyak orang yang siaga sehingga untuk kebutuhan primer yang diutamakan daripada kebutuhan untuk sekedar lalu Indofood ini juga sama, saya carikan memang sengaja Indofood itu juga memang consumer food yang sangat prospek sekali, konsumsi juga meningkat pada masa pandemi ini, tetapi harganya cenderung turun terus. Nah, kita lihat di sini seller menguasai, ya ini ada pertarungan antara seller dan buyer di awal Oktober, semenjak awal Oktober. Lalu kemudian volumenya juga tidak terlalu tinggi dan masih berada di bawah 0. Lalu untuk candlestick juga berwarna merah. Kemudian untuk indikator bandar belum ada tanda-tanda bandar meninggalkan. Indofood saja bandar, strategi bandar adalah mendapatkan harga yang lebih rendah, dikolek di harga-harga yang lebih rendah sehingga mendapatkan harga yang lebih murah untuk dijual di harga yang lebih tinggi. Demikian untuk
analisa mingguan pada sore hari ini. Mohon maaf keterlambatan saya untuk mengupload video selanjutnya dikarenakan ada beberapa kesibukan yang harus saya jalani pada hari ini. Tetapi saya kira video ini belum terlambat untuk sebagai bahan edukasi dan analisa pasar untuk hari ini dan besok. Baik, saya sampaikan di sini bahwa video ini adalah disclaimer mode on. Saya hanya video di sini adalah memberikan edukasi, memberikan informasi sehingga Bapak Ibu menjadi investor ataupun trader yang mandiri dengan analisa sendiri, tidak lagi menggunakan topik yang didikte oleh grup-grup Telegram orang, atau Bapak Ibu tidak pernah tidak pernah tahu apa dasarnya kita mengambil keputusan di market. Sekali lagi, market itu adalah sangat liar kalau kita tidak menguasainya. Kalau kita mau market, maka kita akan tergerus. Demikian, jangan lupa klik subscribe dan like serta klik tanda lonceng sehingga saya tiap hari akan bersemangat untuk membuat video baru dan seterusnya. Terima kasih, happy cuan dan salam profit.